aja jalan sampean. Di pinggirnya ada pohon beringin besar, tapi sampean jalan biasa aja. Begitu besoknya saya tanya, Mas, sampean semalam jalan situ lihat apa? Ah, lihat apa? Nggak lihat apa-apa. Wah, sampean tahu nggak, itu di pohon beringin itu, angkernya bukan main. Pernah ada kepala jatuh, pernah ada orang kakinya doang jalan. Besok jalan ke situ nggak berani lewat. Ya Nabi. Samuel jalan ke situ nggak berani lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ki Alam, dan malam ini saya kedatangan tamu spesial. Pakai telur nggak spesialnya? Pakai, biar mantap. Yuk kita beri salam dulu untuk teman-teman di sana. Salam misteri bersama pelukis 2 Alam. Nah, ini salam penghormatan dari Ki Alam, dan ini entah ketiban hujan atau ketiban duren, tiba-tiba malam ini kepengin menanyakan sesuatu tentang hal-hal yang berhubungan dengan apa, Mas? Dengan 2 alam. 2 alam. Waduh. Kan pelukis 2 alam tentang 2 Baik, alam. sebelumnya kita kenalan dulu, Mas. Walaupun saya sudah kenal, tapi di luar kan belum. Namanya? Ya, salam kenal, nama saya Yudi Blawong. Yudi Blawong. Mantap. Wah, ini sepertinya keturunan dukun. Blawongnya ini apa nih, Mas? Blawong itu Blawong ya? tanda tanya Blawong tuh. Blawong itu tanda tanya? Iya. Maksudnya, manusia adalah apa? Wah, kayaknya yang perlu banyaknya nanya-nanya saya ya. Itu kan kebalik. Blawong. Ada juga kalau saya kan uang berbes, masih ngapak-ngapak tuh. Yes. Bawang, bukan blawong. Blawang ya? Brambang, bawang, nah ini blawong. Blawong. Yudi Blawong aslinya mana, Mas? Saya asli Ngawi, Jawa Timur. Nganjuk. Ngawi. Ngawi ya Ngawi. Ya, Ngawi. Nganjuk beda lagi beda ya. lagi. Wah, saya dulu waktu masih jalan Mister Tukul jalan-jalan, saya pernah ke Ngawi, ke Nganjuk, dan hampir seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur pernah saya datangi. Cuman lokasi-lokasinya memang saya sudah agak lupa-lupa lagi gitu. Jadi di sana ya biasalah ngelukis-ngelukis yang teman-teman saya. Boys, temannya memang hantu-hantu. Padahal begitu jogrok itu bahasa Indonesia ya. Tiba-tiba blok ada depan, kaget saya gitu. Pasti kepengen ngambil langkah 1000 juga. Manusia tetap ada kagetnya. Pawangnya aja mau lari, gimana saya gitu. Setidaknya ya paling tidak belajar mengendalikan rasa takut dan rasa kaget. Mungkin seperti itu, Mas. Ya, Mas, ini kebetulan tukang kopinya kan lagi umroh. Wis, ya. Umroh. Kapan nih? Ya, umrohnya di landmark itu, jadi tengah-tengah itu dia bisa keliling 7 kali di situ. Jadi sementara untuk latihan umroh ke tanah sucinya masih di sini. Manasik berarti. Lagi manasik. Tahu manasik, tahu fantastik gitu, Mas. Pokoknya begitulah, Mas. Gimana, Mas? Ini saya datang tuh mau nanya karena ini kelihatannya pawangnya 2 alam. Alam dunia dan alam lain gitu loh. Ya, monggo silahkan, terserah mau persepsi apa ke saya, karena memang itu nama yang dijulukin oleh teman-teman di luar sana sebagai pelukis 2 alam. Jadi yes, saya harus bisa menerima konsekuensinya. 2 alam itu apa maksudnya gitu 2 ya? alam itu apa itu 2 alam? Ya sebenarnya sih alam nyata dan alam maya. Alam maya. Dunia nyata dan dunia maya. Maya, imajinasi kalau maya berarti. Dunia maya itu dunia medsos. Oh, medsos. Itu juga salah satu dunia, Mas. Ya ada, ya sebenarnya itu mewakili bahwa diri kita itu
tidak hanya dua alam, tetapi banyak alam-alam yang seharusnya kita bisa masuk ke dalam dimensi tersebut. Artinya saya membawa pelukis dua alam ini karena ada salah semua kayaknya. Kebanyakan dari lukisan saya mengangkat tentang yang unsur-unsur gaib, ya dengan tanda kutip, unsur-unsur mistis, magis. Salah satunya, ini salah satu lagi, salah semua padahal. Salah semua, dari tadi salah aja berarti. Ya, saya lebih terinspirasi dengan tema-tema yang bernuansa magis, misteri, sejarah gitu, budaya, sakral. Nah, itu yang lebih diangkat dalam tema lukisan saya. Jadi alhasil teman di luar sana kayaknya lebih cocok deh kalau dikasih apa ya, julukan PDA, pelukis dua alam. Nah, ya wis monggo lah gitu, saya terima gitu. Akhirnya itu menjadi taruhlah brand ya buat saya. Jadi di panggung itu nama saya pelukis dua alam gitu. Kalau di sini orang memanggil saya lebih akrab dengan Ki Alam. Ki Alam. Gitu, Mas. Ki Alam nih ngeliat dimensi lain tuh tampak nyata atau gimana? Sehari-hari dalam kehidupan gitu loh. Dimensi lain, alam yang lain tuh. Sebenarnya sih pertanyaan itu tuh lazim ya dipertanyakan banyak orang. Cuman memang karena sebenarnya pertanyaannya kan kerana gaib. Dan saya harus menjawab sesuai realita. Jadi memang agak sulit ya. Nah, di sini perannya dua alam itu artinya bahwa kita punya alam lahir dan alam batin. Ada kalimat-kalimat yang nggak bisa diucapkan karena itu berhubungan yang bisa menerima tuh cuman batin kita. Gitu. Sementara untuk menerangkan hal-hal yang batin, yang gaib, itu tentu saya harus bisa menerjemahkan dengan kalimat-kalimat yang bisa dimengerti dan semudah mungkin gitu ya. Artinya bahwa di sini melihat langsung itu tetap saja melihatnya dengan bukan mata lahiriah, Mas. Jadi dalam diri kita itu sebenarnya Tuhan itu sudah sempurna ngasih kita itu fasilitas dan berbagai bisa dibilang kayak kalau HP itu aplikasi ya. Oh ya, udah lengkap ya berarti. Udah lengkap, kita tinggal pakai dan tinggal upgrade gitu lah. Di-upgrade. Iya, apakah kita lebih menonjol di kebatinan, di pemikiran, itu semua punya dorongan semangat masing-masing, dia akan lebih condong kemana gitu lah. Kalau dia lebih ke kebatinan, maka pembicaraannya bisa kelihatan kan, kayaknya segala sesuatu disangkut pautin gitu sama hal-hal klinik yang aneh-aneh gitu. Biasanya awal-awal seperti itu. Saya pun dulu kayak gitu. Kalau orang realita begitu, tidak mungkin karena bermainnya dengan akal. Gitu. Jadi batinnya tertutup, tapi setiap yang diucapkan oleh orang kebatinan, dia akan menyangkal karena dia tuh kepengen yang Mas katakan tadi langsung sesuatu itu terlihat begini langsung gitu ya. Langsung nyata. Ya nggak bisa, gitu. Mereka bukan itu, bukan dimensinya kita gitu. Kitalah yang terkadang masuk ke sana atau yang di sana masuk ke alam kita. Nah, cuman bedanya ada orang-orang yang mata batinnya sudah terbuka. Kalau yang taruhlah dengan sendirinya tanpa belajar, mungkin orang bilang laduni atau bahasa anak-anak sekarang bisa indigo gitu ya. Itu sebenarnya gerbang-gerbang awal aja, belum sampai ke mata batin yang sesungguhnya. Gitu. Jadi nanti ada tahapan-tahapan yang harus dipelajari sesuai dengan perilaku dan kedewasaan dalam menghadapi kehidupannya. Gitu. Jam terbang lah, berarti pokoknya. Mata batin tuh tidak bisa buka langsung instan kita langsung bisa ngelihat itu nggak bisa itu. Kalau menurut saya sih yang instan itu
mie goreng. Enak tuh pas lapar. Yo, kita tinggal goreng, Kan tinggal masak, kan selesai ada gitu. tuh di acara-acara Ya. talkshow tuh dibuka set langsung dia ngeliat wah gitu loh Oh, ya. kan. Saya Tapi paham, maksudnya saya ngeliat mata batin. Saya harus jawab nih. Enggak juga apa-apa, saya pulang kalau enggak. Pertanyaannya kok angel-angel iki wong Pati. Emang dia Ngawi, wong Mas. Ngawi. Wong anu loh, apa lagunya itu Terminal Madiun Wah, Ngawi. Mas Enak jos Denny tenan. dos. Iso ora? Mas Denny oh jelas enggak. Wong Ngawi ora iso. Ora iso iki, Mas. Wah, apa tadi pertanyaannya Mata saya lupa. batin, Mas, mata Mata batin. batin ya. Itu dibuka instan, orang langsung Oh. lihat yang hal yang aneh-aneh, goib-goib lah. Ya. Jadi kalau mungkin ini salah satu jawaban saya yang boleh dibilang kurang menarik. Mungkin karena keterbatasan kemampuan saya gitu loh. Saya pun pernah melihat seperti itu dan saya kok bisa ya gitu. Nah. Apa mungkin saya yang bodoh gitu, Nah. yang belum Kok? bisa gitu. Cuman saya pelajari dengan terus coba saya tafakurin, apakah bisa orang lain membuka mata batin kita? Kok menurut saya pribadi, Yeah. kok kayaknya hal tersulit gitu lah. Oh, Misalkan saya membuka mata batinmu gitu loh, ya. dengan energi gitu atau kan, gerakan energi. atau apapun ya. Tapi begitu pernah saya coba buka, dia tetap bilang lihat apa? Nggak lihat apa-apa om. Wah, kayaknya saya yang nggak bisa berarti. Apa orang-orang tertentu aja yang bisa dibuka itu atau gimana? Atau ada spesifik? Saya punya dua kesimpulan. Di sini ada fase di mana yang bertanya itu biasanya kepengen instan itu, melihat sesuatu hal yang gaib dan begitu dibukain itu langsung jreng kelihatan kunti, pocong gitu loh. Ternyata pas itu nggak ada, atau paling tidak ada juga yang dicoba untuk dibuka supaya merasakan aja gitu kan. Merasakan. Lebih banyak keberadaan itu ya. Ya, keberadaan dimensi lain gitu. Apakah benar ada di sekitar sini gitu lah. Lah Mas merasakan apa di sini? Ini tempat sakral loh Mas. Ini saya bikin sakral. Ya. Saya panas Mas. Panas? Nggak ada AC-nya memang Mas. Mungkin itu kali Mas. Nanti pasang AC Mas. Nanti pasang AC. Aduh. Oke, kembali ke mata batin. Sepengetahuan saya, biasanya yang membuka instan itu dia bukan membuka mata batin. Menurut saya ya, tapi lebih membuka dimensi sugestinya. Oh, sugesti, hanya sugesti berarti. Misalkan praktisi itu sudah memahami karakter anak ini yang sudah kepengen lihat dan ada di lingkungan lokasi tertentu yang memang dianggap lokasi itu pingit, angker dan lain sebagainya. Itu sudah mempengaruhi psikologis orang tersebut, batinnya. Walaupun dia tidak bisa melihat langsung. Nah, saat itu praktisi itu mencoba masuk atau mengalirkan energi dia untuk lebih masuk lagi ke dalam sugestinya. Jadi dia akan terbawa ke suasana di lokasi itu, lalu biasanya disuruh pejamkan mata gitu ya, terus dia memberi doa atau energi dan itu memang bisa kok, nggak cuman akal-akalan gitu, karena orang-orang seperti itu juga mempelajari gitu, nggak cuman acting belaka, nggak cuman terjadi atau tidaknya ya itu hak prerogatif Tuhan lah, alam semesta juga gitu. Cuman yang lebih banyak terbuka di situ lebih berawal dari sugestinya, dan begitu dia buka mata lahiriahnya, itu yang dia ketika dia teriak, wah seperti melihat sesuatu, wah gitu, kaget. Itu yang melihat bukan mata ini. Saat itu dia memang sugestinya masuk, jiwanya pun mulai masuk, akhirnya si rasional ini tertutup. Ketika rasional kita tertutup, mata batin terbuka. Itu intinya tuh itu. Kapan kita bisa menutup mata lahiriah kita untuk
eh, bisa membangunkan mata batin yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau kitanya masih terus berlogika, itu nggak akan bisa. Rumit ya. Rumit. Karena ranahnya bukan logika, begitu lihat nggak ada apa-apa, karena yang melihat mata ini. Iya. Begitu dia masuk sugestinya, dia punya keyakinan untuk oke, siap. Dia tiba-tiba seberapa detik atau sepersekian dia tertutup mata lahiriahnya gitu. Dan tiba-tiba dia masuk ke satu alam yang mungkin saat itu dia melihat gelap tanpa terang, tapi ada sosok-sosok yang dia lihat. Nah, itu mata batin. Dan itu pun baru fase awal ya. Atau mungkin bisa jadi saya anggap pemanasan Gerbang lah. ya. Baru Iya, di baru gerbangnya jendelanya jendela gitu. sedikit Bahwa ya, belum manusia masuk itu ya. ada mata-mata lain selain mata ini gitu loh. Nah, di situ nanti apakah dia akan mempelajari atau enggak, atau hanya kepengennya cuman begitu-begitu aja dibuka ya tergantung manusianya gitu. Gimana kemauan orang yang mau ditingkatin nggak ya kemampuan? Karena kalau sebenarnya kalau udah bicara mata batin itu sebenarnya sudah dalam banget, sudah dalamnya kedalaman gitu. Dalamnya kedalaman. Dalamnya kedalaman. Bahasanya juga dalam banget bahasanya itu, dalamnya kedalaman. Karena udah sulit dibahasakan sebenarnya. Meskipun kita hanya bisa menganalogi atau mengibaratkan itu seperti gerbang gitu, seperti kan itu gerbang. Orang kan langsung pikirannya, wah ada sebuah gerbang gitu dah, sampai begitu dah. Gerbang kan? Pikiran gitu, ya, gerbang. yang main pasti pikiran. Ya benar. Karena Logika ya. Untuk membahasakan ranah batin itu sulit. Ya sebenarnya hanya makanya ada orang yang dibilang tanpa bicara gitu. Atau diem. Dulu juga ada kisah-kisah wali zaman dulu itu, begitu ketemu cuman diem terus. Saya bilang ya, kamu bilang tidak. Iya, tidak. Baik, terima kasih. Iya dan tidak doang ya. Saking sulitnya membahasakan ranah batin gitu. Sebenarnya itu bercakapnya gitu. Lewat batin. Bahkan iya dan tidak pun itu sudah bukan batin kan. Sudah percakapan gitu loh. Ya itu dia. Cuman karena ya saya bilang itu, saya juga mempelajari dari awal sampai ke sini, mungkin tetap masih banyak salahnya gitu. Ini hanya saya tidak melalui katanya, tapi semua karena saya alami sendiri gitu ya. Dulu mungkin ya sama, belum ditanya ding, belum ditanya jadi nggak mau saya jawab lah. sama gimana, lanjutin, ini orang pada bingung nih ngomong kok sama. Artinya nunggu itu caranya gimana, nggak nanya-nanya. Nah, saya iya kan? Orang belum nanya udah terusan. Iya. Berarti saya yang terlalu banyak bicara mas gitu, jadi masih belum bisa mingkem gitu loh. Nggak kayak sampean kan udah diem. Iya. Ini diemnya karena sudah melampaui batas apa memang nggak tahu gitu. Pusing mas, nggak ngerti bu, jadi bingung gitu, diem. Pusing gimana, orang masih bahasa umum kok pusing gitu. Apa-apa mana siapa. Nah, itu tuh orang ngomong pocong, ngomong kunti itu sebenarnya ada nggak sih itu? Pocong kunti itu makhluk golongan jin atau golongan apa itu? Golongan saya. Serem amat loh. Wis pokoknya yang kamu anggap jelek-jelek ke saya aja, jangan ke orang lain. Kan nggak orang tuh. Yang baik-baik, yang bagus-bagus buat sampean. Nggak, artinya gini, perwujudan dari bentuk-bentuk yang kita kenal itu sebenarnya sama, berawal dari sugesti itu. Semua mereka itu membentuk sesuai dengan imajinasi kita. Oh, yang dipikirin ya? Iya, dan sesuai yang diyakini. Kita sebagai orang Islam ya, orang Muslim biasanya perhantuannya lebih serem, lebih dominan ke pocong ya. Karena ketika kita menjadi jenazah terus kita dipocong gitu kan.
kain putih semua gitu. Dan saat itu dari dulu sampai sekarang dianggapnya lihat orang dibungkus dengan kain kafan itu menyeramkan. Ya, Kan gitu dah. bener, serem. Sampai sekarang pun begitu ya. Padahal ketika orang itu meninggal, justru dia nggak bisa apa-apa gitu. Ya nggak bisa apa-apa, Mas. Yang menakutkan justru ketika dia masih hidup. Oh, Dia bisa berbuat tapi sereman orang lagi dibungkus. Tapi kenapa mata kita melihat seperti itu lebih serem? Serem, Ya kan? orang dipotong serem. Mengapa? Karena sugesti awalnya seperti itu. Sugesti awalnya pocong itu perbentukan dari orang-orang yang sudah mati gitu. Karena si sebelah saya atau yang mengelilingi saya, pokoknya di area saya itu seperti ada sosok-sosok yang mengikuti saya. Dulu saya alami waktu saya masih seneng foto dulu kayak ke tempat-tempat khusus kayak gitu ya, ziarah gitu, terus semedi, terus ya gitulah. Ada ngikut jadinya. Itu namanya apa sih? Salam misteri bersama pelukis dua alam. Wah, duanya kurang semangat, Om. Dua. Dua. Kalau itu partai, Om. Mau nyoblos nomor 2 itu. Salam misteri bersama pelukis dua alam. Yes. Yeah. Betul.